Halo guys, balik lagi ke channel Krayon ya. Yang sekarang akan saya bahas adalah ini. Ya, banyak ilmuwan mencurigai bahwa kehilangan salah satu atau kedua orang tua itu bisa menjadi bibit kreatif bagi mereka yang mengalaminya. Terutama sebelum menginjak masa dewasa ya. Jadi di luar sih memang diteliti nih kayak gini gitu ya. Terus ada namanya Dean Simonton, dia menemukan dalam studinya ini, sepertiga hingga setengah dari jenius kreatif menjadi anak yatim atau piatu ya sebelum berusia 21 tahun. Jadi banyak jenius kreatif, maksudnya jenius kreatif itu orang-orang yang tercatat dalam sejarah gitu ya. Nah itu yatim piatu sebelum berusia 21 tahun. Contohnya ini, Simonton mencontohkan mereka nih, Confucius, Plato, Aristoteles, ahli filsafat dunia ya. Kehilangan ayahnya pada usia di bawah 11 tahun. Terus dia juga nih Sebastian Bach, kehilangan orang tuanya di usia 9 tahun. Tapi kita tahu namanya, musiknya gitu kan, melegenda. Terus dia juga nih, loh iya kan, Naruto, Sasuke kan yatim piatu ya. Yang satu jadi Hokage, yang satu jadi Bang Toyib. Jarang pulang ya kurang lebih gitulah. Banyak sih orang-orang hebat ya, Napoleon Hill, kehilangan ibunya di usia 9 tahun. Terus kalau yang terkenal juga miliarder ya, dia nih si Abramovich, pemilik tim sepak bola Chelsea, itu kehilangan ibunya saat usia 18 bulan dan kehilangan ayahnya saat masih balita. Ya. Dan kalau kita lihat masih banyak sih. Kalau saya baca tuh misalnya lah kalau yang muslim lihat Nabi Muhammad gitu, Rasul itu kan yatim piatu sejak kecil ya kan. Terus kalau saya baca juga Imam Bukhari, Imam Syafi'i itu sebelum 21 tahun ya sudah kehilangan orang tuanya gitu. Terus ada juga kalau yang kekinian pendirinya FedEx ya, FedEx yang logistik tuh. Nah itu juga kehilangan orang tuanya saat berusia 4 tahun. Dan ya bisa teman-teman cari sendirilah. Tapi yang jelas kesannya kok kayak gini gitu ya. Nah, kenapa sih bisa kayak gini? Nah, ini beberapa asumsi yang saya temukan ya di sejumlah buku referensi ini ya. Adanya post traumatic growth. Jadi setelah peristiwa traumatis kadang-kadang orang tuh bisa jadi lebih kreatif. Karena mungkin ada sesuatu yang tertrigger gitu dalam dirinya ya. Atau mungkin juga ada teori lain yang saya temukan ya, saat kehilangan seseorang yang berharga itu orang bisa mengalami kebangkitan spiritual lah atau apa yang kemudian memicu ya kreativitasnya diantaranya salah satunya ya. Kurang lebih kesadarannya bisa naik gitu. Tapi poinnya ya pertumbuhan gara-gara trauma ya. Nah, terus ada resilience, ketahanan emosional yang lebih kuat. Apalagi kalau didukung sama keluarganya, yang lain ya, teman-temannya, itu dia jadi lebih mampu untuk mengatasi tantangan gitu. Dan otomatis ya bisa meningkat juga kreativitasnya. Yap. Terus coping mechanism. Jadi coping mechanism ini pikiran-pikiran atau perilaku-perilaku yang dimunculkan ya secara sengaja untuk mengatasi stres, atau kalau bahasa sederhananya pelarian kali ya. Jadi pelariannya dia sedihnya dilariin ke musik, dilariin ke nulis, dilariin ke gambar gitu-gitu, atau kegiatan lain untuk meredakan emosinya atau kesedihannya. Dan akhirnya karena itu jadi kebiasaan ya, akhirnya menjadi ya udah jadi kreatif lah, karena kan kreatif itu proses. Kalau dia lama-kelamaan begitu terus larinya ke gambar mulu ya bisa jadi dia akhirnya jadi timbul potensi atau bakat menggambarnya. Tuh, terus selanjutnya ini bangkitnya rasa tidak aman. Ya karena kehilangan orang tua, misalnya ayah yang bertanggung jawab sebagai pemberi nafkah keluarga, terus dia harus menggantikannya, ya itu otomatis dia harus menjalankan kehidupan yang berbeda gitu dan harus berjuang lebih keras ketimbang anak-anak lain yang memiliki orang tua yang lengkap gitu, yang aman. Dan kalau saya baca anak yatim atau piatu yang kondisinya masih nyaman gitu ya, masih kaya, masih bisa hura-hura, itu nggak ini sih, nggak terlalu bisa timbul kreativitasnya gitu ya. Selanjutnya adalah ini, individual dan genetik. Memang sudah bawaannya nih anak kreatif gitu. Walaupun saya nggak terlalu setuju dengan genetik ya, bawaan kreatif tuh bukan genetik sebetulnya. Tapi mungkin ada potensi-potensi, misalnya dia punya potensi seni dari lahir gitu misalnya. Terus
kehilangan orang tuanya. Nah, potensi sininya ini dia sadar, akhirnya baliknya ke sini sih, ke coping mechanism. Ya, jadi potensi yang turun ke dia gitu, bakat musiknya jadi lebih tersalurkan atau terekspresikan. Atau, dijadikan pelampiasan emosional ya, dari peristiwa yang menimpanya. Ya ini asumsinya yang saya temukan ya. Bisa salah satu atau gabungan dari beberapanya lah. Kalau anak orang kaya ya, terus, udah genetiknya individualnya bagus, coping mekanisme juga bagus, mungkin jadi kayak Batman ya. Batman kan kehilangan orang tuanya ya, terus dia mikir, "Wah, gue harus menjaga keamanan gitu, dan kekayaan gue harus gue gunain untuk kepentingan kota Gotham," gitu misalnya. Ya nggak apa-apa gitu, bisa juga gitu. Tapi yang jelas ya logis sih kenapa Batman bisa jadi begitu ya kalau ngelihat teori-teori ini. Mungkin ada kombinasi salah satu atau beberapa dari teori ini. Oke? Nah, tapi banyak juga bantahannya gitu mengenai hal ini. Banyak kok jenius kreatif yang lahir dari orang tua yang lengkap ya dan berpendidikan. Jadi nggak harus yatim piatu gitu atau nggak harus kehilangan orang tua. Tapi dia bilang juga dengan syarat bahwa si ortu nggak terlalu dogmatis dan memaksakan salah satu jurusan karir pada mereka gitu ya. Terus yang Mihaly temukan juga sama. Dia meneliti lebih dari 100 jenius kreatif dan dia tidak menemukan adanya trauma masa kecil. Lebih dari setengahnya hidup di keluarga yang utuh dan bahagia. Ya, jadi kesimpulan akhirnya sih sebetulnya enggak selalu ya. Dan kecil pengaruhnya. Ya, mereka yang yatim piatu atau kehilangan orang tua di masa kecil kemudian menjadi lebih kreatif. Enggak juga sih. Kalau kondisi-kondisi di slide sebelumnya bisa kita dapatkan dalam kondisi utuh gitu ya. Pertumbuhan, motivasi, kan faktor kreativitas banyak ya. Ya jelas nggak perlulah ya. Harus menjadi seseorang yang kehilangan ortunya di masa kecil. Ya mungkin teman-teman bisa lihat juga di sekitar kalian yang yatim piatu ada yang berhasil nggak gitu loh. Ada yang lebih kreatif nggak gitu. Atau biasa aja gitu sama aja. Nah itu kan banyak faktor gitu yang bisa mempengaruhinya gitu. Yang nggak cuman dari peristiwa atau takdir yang nggak enak gitu sih. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Bye.